Saya ada di Nugroho, owner dari Sedulur Coffee. Sedulur Coffee merupakan sebuah coffee shop yang bertempat di Kediri, Jawa Timur. Sedulur berdiri pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan mengusung konsep persaudaraan. Sedulur sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya persaudaraan. Nah, Sedulur juga memiliki tagline yang berbunyi Drink Chill Keep Lur. Sedulur merupakan sebuah company yang bergerak di bidang perkopian di mana saat ini banyaknya muncul coffee shop namun tidak diimbangi dengan suplai bahan baku. Mulai dari beans, powder, cleaning tools, dan peralatan lainnya. Untuk problem, pertumbuhan coffee shop sangat pesat namun tidak diimbangi dengan suplai bahan baku dan peralatan yang ada, seperti cleaning tools dan beberapa peralatan lainnya. Sedangkan dari sisi bahan baku, banyak beans yang belum bisa dikelola dengan baik dan sering dianggap remeh. Terlebih untuk beans lokal. Untuk customer segmen, Sedulur Company membidik segmentase pasar Gen Z yang memiliki rentan usia 20-35 tahun, di mana usia anak muda yang menyukai eksplorasi, tantangan membuat coffee shop, home brewers, ada pula coffee enthusiast di mana seorang penikmat kopi biasanya mereka menginginkan beans yang menarik, unik, dan belum pernah ditemui sebelumnya. Untuk solution, Sedulur Company menjual berbagai perlengkapan serta bahan baku yang dibutuhkan coffee shop seperti beans, sirup, powder, di mana untuk beans, Sedulur Company akan bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari farmers, traders, writers, desainer, barista, dan educators untuk proses developing beans. Unique value proposition. Dengan konsep coffee company, Sedulur menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tren coffee shop yang meningkat. Dari channels dapat memperjelas bagaimana cara konsumen mengetahui Sedulur Company, cara pelayanan terhadap calon pembeli, proses transaksi penjualan, cara mengetahui produk yang dimiliki oleh Sedulur Company, mulai dari website, Instagram, e-commerce, dan review Google. Untuk unfair advantage, memberikan branding dan story bagi beans akan didevelop supaya memiliki karakter dan mudah dikenal. Untuk revenue stream, penjualan peralatan dan bahan baku secara online maupun offline adalah yang utama. Namun, Sedulur juga mengikuti serangkaian event, workshop, seperti Brewers Competition, Indonesian Coffee Competition, Coffee Spirit. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan aset beans yang Sedulur Company punya. Untuk cost structure, beberapa bahan baku terkadang tidak bisa diprediksi seperti harga beans yang kadang naik atau turun dan tergantung beansnya juga, biaya listrik, upah pekerja yang tergantung pendapatan setiap bulannya, marketing promosi. Namun beberapa bahan baku memiliki kos yang relatif stabil atau sama seperti pembuatan packaging. Untuk key metrics, customer yang puas dengan servis dan tes mendapatkan kepercayaan menjadikan langganan terhadap Sedulur Company jika membutuhkan peralatan bahan baku di kemudian hari. The value proposition untuk produk and service menawarkan berbagai produk coffee shop seperti beans, sirup, powder. Namun yang membedakan adalah Sedulur akan mendevelop berbagai beans lokal yang problemnya sering dianggap remeh oleh masyarakat Indonesia sendiri. Untuk gain creator, menyediakan berbagai beans, terlebih beans lokal dengan melewati proses developing. Karena proses developing sangatlah penting untuk mengetahui profile beans dan bagaimana
orang lain atau coffee shop lain menyeduhnya. Untuk pain reliever, pertama, memberikan beans lokal dengan branding yang menarik. Yang kedua, memudahkan customer mengidentifikasi beans karena tersedia profile beans yang cukup lengkap, mulai flavor, latar belakang, dan daerah asal. Untuk gain, mempunyai kepuasan setelah membeli produk karena packaging maupun brand. Beans mudah untuk digunakan karena memiliki deskripsi dan acuan dari profile beans yang cukup menarik dan disertai oleh beberapa gambar. Pain, Indonesia memiliki berbagai macam beans namun masih sedikit diekspos ataupun sepi peminat dan dipandang sebelah mata karena kurang menarik. Karena tidak melalui proses developing yang baik, biasanya dari segi branding. Why? Coffee shop dan penikmat kopi yang membutuhkan beans berbeda ataupun lokal, namun memiliki sisi developing dan branding yang menarik sehingga mudah untuk diseduh. Jadi banyak beans yang belum diekspos dan akhirnya menyusahkan untuk orang yang menyeduh. Untuk partner and vendor, kami mempunyai beberapa partner, mulai dari Feudal Coffee Roastery, Titik 7 Coffee Roastery, Coffee Talk ID, Tovin, Monin, Ini Kopi, Alat Kopi Malang, Oten, Bezera Espresso Machine, Our Visual, Dallas Digital Print. Kebanyakan vendor dan partner adalah dari coffee shop dan dua lainnya adalah dari sisi Instagram management dan packaging. Untuk prototipenya sendiri, ini adalah prototype dari coffee bag sedulur company, di mana sedulur company akan menyertakan backstory dari sebuah beans, flavor. Hal ini untuk memudahkan penyeduh, level roasting untuk menentukan flavor yang akan muncul pada sebuah beans. Serta kami juga akan memberikan daerah asal di mana beans ini ditanam. Untuk cost structure, ada variable cost dan fixed cost. Untuk biaya dapur berkisar 700.000 setiap bulan, biaya PDAM 250.000, biaya bahan baku sekitar 5 juta tiap bulan, biaya gaji karyawan 15 juta tiap bulan. Untuk fixed cost seperti Spotify 50.000, Netflix 150.000 per bulan, bahan lainnya 400.000, biaya listrik 2 juta per bulan, internet 250.000 per bulan, biaya promosi 140.000 per bulan, biaya influencer 150.000 per bulan, sedangkan pajak 2 juta per bulan. Jadi untuk variable cost totalnya adalah 20.950.000, sedangkan fixed cost 7.500.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.